Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur. Pelajaran pertama, cara membaca Mazmur. Rabu 3 Januari, doa-doa yang terinspirasi. Bacalah 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2 dan Roma 8 ayat 26 dan 27. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang doa? Kitab Mazmur adalah doa-doa yang diilhami dan pujian dari Israel, dan karenanya dalam Kitab Mazmur adalah suara Tuhan yang bercampur dengan suara umatnya. Kitab Mazmur mengasumsikan dinamika interaksi yang hidup dengan Tuhan. Para pemazmur menyebut Allah secara pribadi sebagai Allahku, ya Tuhan dan Rajaku. Para pemazmur sering memohon kepada Tuhan untuk berilah telinga, dengarkanlah doaku, tiliklah, menjawab aku, dan selamatkanlah aku. Ini jelas ungkapan seseorang yang berdoa kepada Tuhan. Keindahan dan daya tarik yang luar biasa dari Kitab Mazmur sebagai doa dan pujian terletak pada fakta bahwa Kitab Mazmur adalah firman Tuhan dalam bentuk doa dan pujian yang saleh dari orang-orang beriman. Oleh karena itu, Kitab Mazmur memberi anak-anak Allah saat-saat keintiman seperti yang dijelaskan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yesus juga mengutip dari kitab Mazmur seperti dalam Lukas 20 ayat 42 dan 43 ketika ia mengutip langsung dari Mazmur 110 ayat 1. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Meskipun beberapa Mazmur muncul dari atau merujuk pada peristiwa sejarah tertentu dan pengalaman para pemazmur itu sendiri, serta pengalaman Israel sebagai sebuah bangsa, kedalaman spiritual, Mazmur itu berbicara tentang berbagai situasi kehidupan dan melintasi semua budaya, batasan agama, etnis dan jenis kelamin. Dengan kata lain, saat Anda membaca kitab Mazmur, Anda akan menemukannya mengungkapkan harapan, pujian, ketakutan, kemarahan, kesedihan dan kedukaan, hal-hal yang dihadapi oleh orang-orang dimanapun, di setiap zaman, apapun keadaan mereka. Mereka berbicara kepada kita semua dalam bahasa pengalaman kita sendiri. Apakah yang seharusnya dikatakan melalui penggunaan kitab Mazmur oleh Yesus kepada kita tentang pentingnya hal itu dapat berperan dalam pengalaman iman kita sendiri? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, kitab Mazmur penuh dengan doa-doa dan pujian di dalam berbagai situasi kehidupan. Para penulis kitab Mazmur secara jujur mengekspresikan kegembiraan, kepedihan, keraguan dan harapan mereka kepada Allah melalui doa. Mereka memahami bahwa doa adalah sarana utama dalam berkomunikasi dengan Allah, tempat untuk meluapkan setiap perasaan-perasaan yang dirasakan, meminta bimbingan, dan berserah kepadanya dalam setiap situasi kehidupan. Doa di dalam kitab Mazmur menggambarkan kekuatan dalam menjalin hubungan yang erat dengan Sang Pencipta, di dalam menghadapi kesulitan, serta memberikan pujian dan syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan manusia. Para penulis Mazmur menyadari bahwa dalam doa mereka bisa membuka hati mereka sepenuhnya kepada Allah, mengekspresikan setiap kebutuhan mereka akan Tuhan, dan mencari pertolongan kepada Tuhan dalam situasi kehidupan. Kalau kita kaitkan dengan 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2, di dalam ayat-ayat ini, Daud, Raja Israel yang bijaksana, menggambarkan kuasa doa dengan kata-kata yang diilhami oleh Roh Kudus. Daud menyatakan bahwa Roh Tuhan telah berbicara melalui dirinya. Ini menunjukkan bahwa doa yang tulus dan keintiman dengan Allah dapat memungkinkan manusia untuk merasakan kehadiran dan firman-Nya di dalam kehidupan. Doa yang mendalam dapat memungkinkan kita untuk memahami dan merasakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Demikian pula di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Ayat ini mengajarkan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam doa. Terkadang kita mungkin tidak tahu bagaimana atau apa yang harus kita doakan di dalam situasi-situasi tertentu. Tetapi Roh Kudus membantu saudara dan saya. Dia turut serta dalam kelemahan-kelemahan kita, memperjuangkan kepentingan kita di hadapan Allah, sehingga doa kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keindahan dan daya tarik yang luar biasa dari kitab Mazmur sebagai doa dan pujian terletak pada fakta bahwa kitab Mazmur adalah firman Tuhan dalam bentuk doa dan pujian yang saleh dari orang-orang beriman.
Oleh karena itu, kitab Mazmur memberikan kepada kita solusi untuk kita bagaimana caranya dapat berdoa, menyampaikan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru, Yesus mengutip dari kitab Mazmur, seperti yang dikutip di dalam Mazmur 110 ayat 1. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Yesus ketika dia hidup di dunia ini melakukan pelayanan-pelayanan yang baik, dia berhasil di dalam misinya oleh karena ada hubungan yang erat dengan Bapanya yang di sorga. Dia berkomunikasi dengan Bapanya lewat doa-doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bagaimana dengan kita? Apakah yang akan kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan situasi kehidupan di dunia ini? Apakah yang akan kita buat ketika kita diperhadapkan dengan tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita? Mari kita mengambil waktu untuk berkomunikasi, untuk berdoa, menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah ketika kita membacakan kitab Mazmur dan menggunakan pokok-pokok doa yang dituliskan di dalam kitab ini untuk kita jadikan pokok doa kita kepada Tuhan. Untuk itu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, mari kita ungkapkan harapan, pujian, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kedukaan kita untuk kita libatkan Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kita, dan Allah akan terus memberkati saudara dan saya. Mari kita mempelajari akan kitab Mazmur. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kami, menyampaikan setiap perasaan-perasaan kami kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.